Fatihillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa umati wa dhuriyati wa nabiyina wa salin wa li kullin wa sahbihi kullin ajma'in wa tabi'i tabi'in wa bi'san ila yaumiddin. Khususan la mu'alafatil kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Jalaluddin Muhalli Musyaimah Sallallahu wa Jami'al Ma'afin Musyayina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharain. Amin. Ilang qala wa man lan utawi sabana wong adlama kang waman lan utawi sabana wong iku adlama wong kang luweh dolim aila ahada tegese ora ana salah sijine wong adlama kang luweh dolim luweh dolim iman saking wong mana kang nyegah sawaman masajidallahi ing pira-pira masjid Allah ayud karo ing yen to den sebutaken fiha ing dalam masajid apa ismullah arane Allah bisolati kelan salat wa tasbih lan tasbih wa sa'alan lumaku sapa man fi kharabiha ing dalam ngerusak masjid Allah bil hadmi kelawan ngrubuhake au ta'til utawa nganggurake. Nazalat tumurun apa ayat ikhbaron krana ngabarake anir rum saking wong Romawi alladzina rupane pira-pira wong kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis au fil musyrikina ing dalam pira-pira musyrik utawa musyrikun annabiyya ing kanjeng nabi amal Hudaybiyah ing dalam tahun perjanjian Hudaybiyah anil baiti saking Ka'bah Baitul Haram manjing Baitul Haram ulaika ya utawi yeman tadi man ikuma kana ora ana ikulahum wenang maring ulaika apa ayat huluha yento manjing sapa ulaika ha ing masjid Allah illa khaifina kecoba pira-pira wong kang wedi iku khabarun khabar bimakna al-amr lawan makna beb demah bah demah oh ya gila ngaji gitu bro Ustaz Ibran ngaji gitu bro kok ilah bimaknal amr kelawan makna perintah
ai akhifuhum tegese metenono sapa sira kabeh hum ing almaniuna bil jihad kelawan jihad wala yadkhulha mongko ora manjing ha ing masajid sapa ahadun salah sijine wong amin hale wong kang aman lahum iku kadue ulaika tadi fid dunya ing dalam dunya izyun utawi sifat ino izun utawi ino ay hawanun tegese ino bil qatli kelawan mateni wasabyi wasaba sabyilan tentawan wasabilan tentawan wal jizyatilan bayar fit jizyah walahum lan iku kadue ulaika tadi mimman man'a tadi bil akhirat ing dalam akhirat adabun utai adab adimun kang agung wa utai adab adim iku annaru geni neraka. Jadi ada ayat ini waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah masjid-masjidnya Allah untuk disebut nama Allah di dalamnya. Sebut itu bisa apa? Bisa rupa salat, zikir, wasa'a fi kharabiha, bahkan mereka datang untuk merusaknya. Ulaika mereka adalah orang-orang yang lahum berhak untuk masuk ke masjid Allah dalam keadaan takut. Takut kenapa? Takut karena orang Islam berani mati untuk melawan mereka. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Artinya ayat huluha illa khaifin itu menurut tafsir ini berarti gini. Mereka siapa yang mau masuk itu harus melawan kita. Artinya gini, kita harus di ayat ini perintah untuk memerangi orang kafir yang mau masuk ke Makkah, Ka'bah. Ada 3 ya yang dimaksud ini, Masjidillah ini. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sama Baitul Aqsa. Baitul Muqaddas. 3 itu. Kemudian apa hukumnya orang kafir masuk ke Masjid Nabawi sama Masjid apa guys? Masjidil Haram. Tanah haram dan tanah haram Madinah sama Makkah itu tidak boleh orang kafir masuk ke dalamnya. Tidak boleh, hukumnya haram. Kemudian begitu juga di Baitul Maqdis juga tidak boleh masuk ke dalam, harusnya. Dan firman Allah tadi ulaika kana lahum ayyadhulu illa khaif, harus membuat mereka ketakutan untuk masuk 3 masjid itu. Dengan apa? Ya ditantang perang. Yes. Mereka akan dapat kehinaan lahum fid dunya kalau mereka tetap ngotot mau masuk, ya khizyum hawanun bil qatli wasabyi wal jizyah. Harusnya memang orang yang melanggar itu secara janjinya Allah, mereka akan mendapatkan kehinaan dengan dibunuh atau ditawan atau bayar jizyah sebagai ahli dhimmah. Harusnya begitu. Jadi menurut beliau ini, wal murad min ayah annallaha kallafana, bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk memerangi mereka, kita limaman ihim,
dan mencegah Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Mana sekarang Yahudi? Ada lah. Cek-lecek Masjidil Aqsa. Yahudi. Harusnya kita juga bisa jihad desa. Ya harusnya semampunya kita menolong orang-orang Palestina. Semampunya menurut keimanan kita. Sekarang kalau masuk masjid, apa hukumnya orang kafir masuk masjid? Masjid biasa, masjid biasa. Menurut Imam Malik, tidak boleh orang kafir masuk masjid kecuali ada kebutuhan. Lah Imam Syafi'i tergantung pada izin orang-orang masyarakat Muslim situ. Orang-orang masyarakat Muslim berarti takmir ini yang punya kewenangan. Kalau takmir sebagai wakil dari masyarakat situ mengiyakan, berarti boleh masuk. Orang kafir masuk. Kalau enggak. Kalau Abu Hanifah membolehkan secara mutlak, ya olehlah. Masjid. Kata-kata ini ya. Jadi ulaika maka nalahum ayat huluha illa khaifin, itu khobar bimakna amr. Khobar bimakna amr. Secara lafadznya sih khobar. Ulaika maka nalahum ayat huluha illa khaifin. Secara lafadznya sih khobar. Tapi maksudnya debun ulama akhifuhum bil qital. Bil jihad fala yadkhuluha ahadun aminan. Takuti mereka dengan perang, dengan jihad, jangan sampai mereka masuk dalam keadaan aman. Ayat ini ada perbedaan pendapat ya ulama. Bahasanya ayat ini turunnya ke siapa? Turunnya pada masalah apa? Kata ini, ayat ini turun untuk orang Rum, Jais Bikhtansur Ma'a Nasarul Rum ketika memerangi Baitul Maqdis dan merusak Baitul Maqdis. Ketika Bani Israel membunuh Yahya bin Zakaria. Pernah dirusak Baitul Maqdis itu oleh Romawi Nasrani dari Romawi, kemudian Jaisnya Raja Bikhtansur. Dia orang Majusi. Dia orang Babilonia. Raja Babilonia, dia orang Majusi, bersekutu dengan Romawi, orang Nasrani, untuk mengalahkan Bani Israel dan merusak Baitul Maqdis sampai khilafah Sayyidina Umar. Setelah khilafah Sayyidina Umar, sama Sayyidina Umar dibangun yang sekarang menjadi Qubbatul Hadra. Qubbatul Hadra itu Baitul Maqdis. Itu adalah bangunan yang dibangun oleh Sayyidina Umar. Iya. Sebenarnya karya reruntuhan tok itu. Sebenarnya karya reruntuhan saja. Sebenarnya. Setelah dirusak tadi oleh tentara dari Babilonia. Dari Babilonia dengan tentara Romawi yang menyerang orang Yahudi. Kemudian Allah pas jadi budak, jadi bawahan. Terus wa nazalalan tumurun
lamma ta'ana ing dalam nalikane nacat-nacat, lamma ta'ana ing dalam nalikane nacat-nacat sapa al yahudu yahudi fi naskil kiblah ing dalam ngalih kiblat, ing dalam ngalih kiblat, au fi salatin nafilah ing dalam salat sunnah, ala rahilati ing atase tunggangan, bisafari ing dalam lunga, haitsuma tawajjahat ing dalam sekirane arah madhep kiblat, madhep sapa rahilah, madhep sapa rahilah. Ini ayat ini turun karena orang Yahudi mencemooh Nabi Muhammad setelah berubahnya kiblat, arah kiblat. Awalnya kan waktu di Mekah itu, waktu turun awal sholat itu arahnya ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu, setelah di Madinah, setelah berapa bulan di Madinah, kalau nggak salah ini ada keterangannya sekitar 10 atau berapa bulan setelah itu di Madinah dia, di Madinah Rasulullah risau, guys, pengen kiblat itu berubah ke mana? Ke Ka'bah yang ada di Mekah. Maka turunlah perintah untuk mengubah arah kiblat. Nah ini mengomentari perubahan kiblat. Yahudi ini bilang pelin pelan Muhammad ini. Mari madhep Baitul Maqdis berubah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Pas mereka mendusta, menyebarkan fitnah bahwasannya apa yang di Quran itu gak buatan Muhammad, bukan dari Allah. Nyatanya berubah pelan-pelan. Atau ayat ini turun untuk mengomentari sholat nafilah, sholat sunnah yang apa? Yang dilakukan di atas tunggangan hewan, kendaraan. Yang mana Yahudi juga mencemooh itu. Kalau kita kan boleh kan, sholat di kendaraan tuh boleh. Cuma sholat sunnah, sholat wajib harus turun. Harus tahu. Sholat di pesawat. Sholat apa di pesawat? Kalau menurut penasihat begini nggak sah. Karena sah cuma sunnah tok. Wajib gak iso, harus mudun. Untuk ndi mudun sih. Sholat. Mana kalau gitu? Ya, sholat wes sebisanya di sana. Tapi kalau sudah balik, yo digenteni. Sholatnya hanya lihurmatil waktu saja. Apa ayatnya? Walillahi lan iku kadue Allah al-masriku utawi arah ngetan, wal maghribi lan arah kulon. Masyrik itu timur ya, maghrib itu barat. Al ardu tegese bumi, kulluhu yas kabehane ard, di anahu ma kronas tuhune masyriq wal maghrib iku nahiyataha, arah lurune ard. Faina ma ta'allau dan ing dalam endindine arah
madhep la utawi endi arah madhep sapa sira kabeh utawi endi arah madhep sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh fi sholati ing dalam salat bi amrihi kelawan perintahane Allah fatamma wajhullah fatamma mongko ing dalam kuno-kuno panggon gunaka tegese kuno panggon wajhullah utawi keridaane Allah atau kiblat Allah innallaha kiblatihi tegese kiblat Allah allati kang radiyaha kang ridha sapa Allah ha ing allati innallaha sunna Allah iku wasiun zat kang jembar rahmati yasiu kang jembar apa fadluhu anugerah Allah tulasain ing saben-saben suwi-wiji alimun zat kang maha weruh bitadbiri khalqihi kelawan pengaturane makhluk ya Allah. Jadi gimana kalau sholat nafilah itu? Kalau sholat sunnah ya sampai di base nih base tuh maka tidak masalah arah mana saja. Kalau jalan itu hanya waktu berdiri dan duduk kalau nggak salah yang boleh jalan. Sampai jalan nih sholat iso man sholat ajeun. Iya. Takbirnya harus madhep tapi takbirnya madhep ketika berdiri Fatihah dan surat sampean jalan. Malah bejana ruku sujud sampean berhenti madhep kiblat lagi. Sujud iya berhenti. Masa ajeun. Sujud ajeun. Ya. Beto apa namanya? Beto mancing saja. Lah numpak sepeda terserah kalau numpak sepeda. Sholat langsung bisa. Kalau numpak sepeda ini hukumnya kalau jalan. Kalau jalan tuh enggak. Kaca-kaca fatamma wajhullah. Di sanalah secara lateral wajahnya Allah. Ini kembali lagi ke tafsir penafsiran ayat musabbahah, ayat yang samar. Menurut kalau kita itu ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf itu tidak ditafsiri, tidak will.
Ya wajah-wajah. Cuma mereka tidak menggambarkan apa itu wajah Allah. Diserahkan kepada Allah. Tapi kalau ulama kholaf yang baru-baru 300 ke belakang itu beri takwil. Gimana? Wajhullah dimaksud sini apa? Kiblatuhu allati radiyaha. Kiblah yang mana diridai oleh Allah. Ya. Fatamma wajhullah. Kalau orang Wahabi, saudara-saudara kita, itu tidak ditakwil, tidak tahfidz. Tidak ditakwil, tidak tahfidz. Ada madhab tahfidz. Tahfidz itu diserahkan kepada Allah maknanya. Ya pokok gitulah. Ada takwil. Takwil itu ditafsiri maknanya. Kalau Wahabi itu biasanya itu ya wajah-wajah, tangan ya tangan. Wajahnya Allah ada di sana, tangannya Allah di atas tangannya orang yang nguri kan. Menurut kita enggak, yang maksudnya ridhaan Allah di situ. Sama wajhullah. Ini harus tahu tafsir-tafsir ini. Karena banyak nanti masalah di Quran yang wa qalu lan ngucap sapa kufar biwawin kelawan wau wadoniha lan tanpa wau ay Yahudi wan Nasara waman za'ama waman lan wong za'amakan nyongko ngucap soman cawatanya anal malaikat sedene malaikat iku banatullah pira-pira anak wadone Allah. Gila deh. Ibu orang Yahudi ada yang bilang bahwasannya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Gilanya. Hah? Apa? Anak perempuan. Ya Allah Gusti. Katanya apa? Katanya ittahadang ngalap sapa Allah si Allah waladan ing anak. Ya Allah, Allah punya anak. Yang mengucapkan malaikat ini ya, ini ayat-ayat ini untuk orang-orang yang bilang Allah punya anak. Yahudi nih ya, Yahudi bilang Nasrani dulu, Nasrani bilang Nabi Isa adalah anaknya Allah. Yahudi juga bilang punya, Allah itu punya anak namanya Uzair. Uzair ibnullah. Uzair itu termasuk nabi lah ya. Tapi dijadikan sebagai anaknya Allah, dianggap dibaptis diangkat menjadi anaknya Allah. Uzair ibnullah. Kemudian yang bilang malaikat itu anaknya Allah itu musyrikin orang Arab, orang-orang musyrik Arab bilang malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Berdua ini. Qala dawu sapa Allah taala
subhanaka maha suci Allah. Tanzihan kelawan nyuci akan lahu maring Allah, anhu saking ittakhadallah waladan tadi, ittihadullah waladan. Ballahu balik iku kadhe Allah. Balik iku kadhe Allah ma utahe perkara fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Malakan rupane malaikat wa khalqan lan makhluk wa abidan lan pira-pira hamba. Wal mulkiyati utawi sifat rojo milkiyah sifat milik ikutunafi ngilangaken apa milkiyah alwaladah ing sifat anak. Nah, wa abaralan nembungaken sapa Allah bima kelan ma tagliban krana glendeh lima maring perkara layuk kal kang ora layak kil kang ora duwe akal apa ma wa kullun lan utawi saben-saben suwi-wiji lahu maring Allah iku qanituna pira-pira wong kang manut muti'una tegese pira-pira wong kang manut. Apa kullun bima kelan perkara yuradu kang den karepaken apa ma minhu sanging kul bima kelan perkara yuradu kang den karepaken apa ma minhu sanging kul wa fihi lan iku ing dalem ayat taglibul akil utawi nglendehaken wong kang andune akal. Dijawab oleh Allah tuduhan itu dengan ayat ini, wa qalu tahadallahu walada subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan bumi semua itu adalah milik Allah, bukan anak Allah. Ngawur. Semuanya tunduk kepada Allah. Badi'us samawati kang nyiptaaken pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mujiduhuma tegese zat kang ndadekaken langit lan bumi la ala misalin ora ing atase tulodo sabako kang dingin apa misal. Allah adalah pencipta langit dan bumi yang belum ada semisal sebelumnya. Biasanya orang itu kalau buat karya, buat patung, buat segalanya itu mesti lewat memori sebelumnya. Dia melihat sesuatu menarik, dia gambar. Lihat memori sebelumnya. Apa yang dia lihat pasti akan muncul dalam karyanya, mesti. Tapi Allah tidak membuat sesuatu tanpa ada misal sebelumnya. Wa idza qadalan ing dalam nalikane ngersakake sapa Allah ai aradat tegese ngersakaken Allah apa Allah amron ing siji perkara ai ijadahu tegese ngujudaken amr fa inna ma yaqulu
mongko angin mestine ngucap sapa Allah lahu maring amr kun ana sapa sira fayakunu mongko ana apa amr ai fahuwa tegese mongko utawi amr iku yakunu ana apa amr pikira dalam siji kiraat binasbi kelan nasab jawaban lawan krana dadi jawab lil amri maring perintah yan yakuna jawab jadi jawab. Gini ya, kata beliau gini, saya laisal murad, kata tadi kan gini ya, fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Laisa murad annahu, bukan maksud dari ayat tersebut annahu idza ta'allaqat iradatuhu bi ijadil amrin, kalau seandainya keinginan Allah itu berhubungan dengan menciptakan sesuatu. Ya Allah menginginkan sesuatu wujud, maka Allah ata bi kaf wa nun. Allah mendatangkan kaf dan nun, kun, kaf nun. Jadi inilah kata-kata wa idza qada amran fa inna ma yaqulu, enggak selalu Allah itu buat sesuatu Allah mengatakan kun enggak, itu mengisyaratkan. Kenapa mengisyaratkan seperti itu? Kata ulama bal dalika kinaya ansur atil ijad, itu hanya sebuah isyarat menandakan cepatnya menciptakan sesuatu. Kalau kita masih rangka enggak, Allah cepatnya merangkai, hanya diisyaratkan kun fayakun. Kemudian wal muraduhu nafidun la yatakhallaf bal ma amilahu ma alimahu azalan ta'allaqat bi iradi ta'allukan tanjiziyah hadisan. Kalau itu ingin pasti terjadi, tidak akan mundur. Bahkan apa yang Allah ketahui di azal waktu sebelum kejadian itu berhubungan dengan keinginan Allah untuk menjadikan sesuatu secara tanjizian, maka Allah akan menjadikannya dengan kudrah syariah. Dan dulu sudah sebelum terjadi sesuatu kan Allah tahu ya, bahasanya akan jadi orang ini makhluk ini, dan sini ini speknya sudah tahu semua sebelumnya. Nah itu akan terjadi dengan hanya kudrahnya Allah syariah kalau Allah menginginkan. Paham ya? Kalau Allah menjadikan bukan artinya ayat ini kun, Allah bilang kun. Ya walaupun nggak ngomong, tetap jadi. Saking cepatnya jadi. Wa qala alladziina la ya'lamun, wa qala lan tawu sapa alladziina pira-pira wong la ya'lamuna kang orang ngerti sapa alladziina ai kuffaru Makkah, tegese pira-pira wong kafir Makkah lin nabi maring nabi laula yukallimunallahu bi annaka rasuluhu, subhanallah, laula yukallimuna Allah, lamun apa toh ora
Hala. Hala itu mbok yo ora gitu. Mbok yo. Ini i'rad namanya, adatul i'rad. Laula seandainya laula kena apa ora. Laula kena apa ora. Laula kena apa ora. Hala iya kena apa ora. Yukallimuna guneman na ing kita sapa Allah insyaallah. Bi anna kastune sira iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au taktina utawa nekani sawa sira na ing kita ayatan ing siji ayat. Mimma iktarahnahu mimma saking perkara iktarahna kang njaluk sapa kita hu ing emma alasid kika ing atase bener sira. Jadi orang musyrik ini bilang gini, laula yukallimunallah ayah. Laula yukallimunallah. Bahwa ya Allah sendiri yang bilang saya kalau sampean itu nabi. Biar kita percaya. Jadi mereka, aku gak kira percaya yang sampean kecuali Allah tuh datang ke kita ngasih tahu. Ini loh Ahmad nabi. Ini loh Ahmad, ini nabi saya, ini utusan saya. Katanya mereka. Bahwa Allah sendiri yang bilang. Atau datangkan sebuah ayat tanda-tanda atau bukti sesuatu yang kita inginkan sampean sebagai bukti kebenaran sampean. Oh, saya juga ingat apa kayak loh, kayak Bani Israel loh. Saya minta ini, buktikan saya percaya kalau saya lihat langsung Allah. Ya. Ini sama. Kelakuannya sama. Kadzalika ka mungkunu mazkur taktina ayah. Kama qala kaya ngucap sapa haula mungkunu wong qala ngucap sapa alladzina pira-pira wong min qablihim sedurunge kufar Quraisy min kufari umam al-madiyah min kufaril umam saking pira-pira wong kafirin pira-pira umat saking pira-pira wong kafire pira-pira umat al-madiyah kang wis lewat di ambiyaihim maring pira-pira nabine umam al-madiyah misla qaulihim ing padane mengucape kufar Makkah minat ta'annud saking nyipati wa talabil ayat lan nyuprih ayat tanda-tanda tasabahat serupa apa kulubuhum pira-pira atine ya kufar Makkah sama kufar alladzina min qablihim tadi kufar umam al-madiyah fil kufri ing dalam kekafiran sifat kufur wal inadilan wal inadilan bangkang fihi iku ing dalam ayat tasliyatun utawi leman ya tasliyatun ing leman utawi leman din nabi maring nabi apa yang mereka katakan ya bodoh dengan orang yang dulu laula yukallimunallah ayah au ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim asabat qulubuhum kemudian bilang Allah lanjutannya qad bayyana temen nerangaken sawa kita al ayati ing pira-pira tanda
di kaumin maring berapa kaum yukinuna kang yakin sapa kaum ayu alimuna tegese ngerti sapa kaum anna hastuni ayat iku ayatun bira-bira ayat ayu minuna nuri iman sapa kaum fa iktirahu ayatin utawi jaluk ayat ma'aha ing dalam sertane bira ayat iku ta'annutun ngino. Sebenarnya ayatnya sudah datang, cuma mereka tidak ngerasa. Inna sedune kita iku arsalna ngutus sapa kita ka ing sira ya Muhammad Muhammad bil haqi kelawan perkara hak huda tegese pituduh basyiran hale dadi wong kang ngabaraken perkara kang bagus man ing wong ajaba kang jawab ya man ilaihi maring nabi bil jannata kelawan surga bi jannata kelawan surga wanadiran lan wong kang ngelingaken atau meden-medeni man ing wong lam yujib kang ora jawab bisa man ilaihi maring nabi kang ora jawab bisa man ilaihi maring nabi bin nari kelan neraka wala tasalulan ojo takok sapa sira kabeh an ashabil jahim wala tas'al lan ojo wala tus'al lan ora bakal den takoni sapa sira an ashabil jahim saking pira-pira wong kang masuk neraka lebih ya. Terus nasan an nari ing neraka ay kufaru malahum lam yu'minu ay al kufaru tegese pira-pira kafir ma utawi apa lahum iku kaduwe kufar lam yu'minu ora iman sapa kufar innama alaika aing mestine iku wajib ing atas sisir al balau tawi nyampeaken wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraat bijasmin kelawan jazm bijasmi tas al kelawan jazmi lafaz tas al nahyan hale dadi nahi larangan sampeyan itu dawuh Allah saya kirim sampean dengan membawa kebenaran mengabarkan kabar gembira kepada orang yang beriman mengabarkan ancaman untuk orang yang tidak beriman sampean tidak akan ditanya kenapa ini tidak masuk surga ini loh lek sampean wis dakwah pas tak terima jak tak kira boleh bener tak usah ngotot-ngotot pokok ya cek ngaji kan lah anu itu orang apa tak tanya kan sudah kita dakwai begitu juga orang kafir kalau kita dakwai nggak dengarkan kita tidak akan dituntut oleh Allah karena mereka tidak masuk Islam tidak begitu juga Rasulullah SAW pokok mari ajak penting mari ajak Allah alam sab Fatihah
Wal